Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik hebat. Berjumpa lagi bersama Kak Dimas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan juga sehat. Nah, adik-adik hebat, hari ini kita akan belajar untuk kelas 3, tema 7, subtema 4, dan pembelajaran keempat. Sebelum kakak mulai, kakak ingatkan ya, agar adik-adik semua didampingi oleh orang tuanya ketika sedang belajar. Supaya pembelajaran kali ini diberikan kelancaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran hari ini, yang pertama, perkembangan teknologi transportasi. Yang kedua, keberagaman dalam masyarakat. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu menemukan ide pokok dari tiap paragraf mengenai teks perkembangan teknologi transportasi, dan juga siswa mampu mengetahui makna dan manfaat keberagaman. Nah, adik-adik, apakah kamu pernah membaca suatu cerita bacaan? Dalam suatu cerita bacaan, tentu memiliki beberapa komponen. Salah satunya yaitu paragraf. Apa itu paragraf? Jadi, paragraf atau alinea adalah himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Unsur-unsur yang terdapat pada paragraf salah satunya yaitu gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama atau ide pokok merupakan inti masalah, pokok pembicaraan, pokok pikiran, pikiran utama yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Dengan kata lain, gagasan utama merupakan hal pokok yang diungkapkan dalam paragraf dan menjadi inti keseluruhan isi paragraf. Nah, sekarang yuk kita baca sama-sama teks berikut. Teknologi transportasi. Dahulu, sebelum ditemukan mesin-mesin canggih, alat transportasi masih memakai tenaga hewan atau manusia sebagai motor penggeraknya. Seiring perkembangan zaman, kini manusia sudah bisa berpergian ribuan kilometer dengan moda transportasi yang lebih canggih. Berbagai sarana transportasi banyak diciptakan, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Sarana transportasi ini telah tersebar luas di berbagai tempat, bahkan sampai di pelosok pedesaan. Namun, transportasi yang paling banyak digunakan adalah transportasi darat. Transportasi darat adalah segala bentuk transportasi yang ditujukan untuk memudahkan mobilisasi manusia di darat dan berguna untuk mengangkut dan memindahkan penumpang atau barang. Perkembangan moda transportasi di sekitar kita yang mengalami perkembangan yang cukup pesat dikarenakan teknologi, yaitu keberadaan dari ojek online. Dahulu, untuk naik ojek dilakukan dengan mendatangi pangkalannya. Sekarang, lewat perkembangan teknologi, memesan ojek bisa dilakukan lewat handphone tanpa keluar dari rumah. Ada beberapa dampak yang diakibatkan oleh perkembangan transportasi. Dampak tersebut terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positifnya seperti mobilisasi orang atau barang antar kota, provinsi, atau luar negeri dapat selesai dengan cepat. Sementara dampak negatif dapat dilihat kepadatan lalu lintas terutama di kota yang padat penduduk. Banyaknya transportasi darat akan berdampak pada kemacetan yang sulit diuraikan. Nah, adik-adik semua, berdasarkan teks tersebut, coba adik-adik cari ide pokok dari tiap paragraf. Kemudian adik-adik tulis di buku catatan ya. Nah, adik-adik hebat, sekarang kita lihat yuk perbedaan antara moda transportasi zaman dulu dan zaman sekarang. Yang pertama, moda transportasi zaman dulu, yaitu seperti delman, sepeda ontel, dan beca. Delman ialah kereta yang memanfaatkan tenaga hewan sebagai motor penggeraknya. Biasanya hewan tersebut yaitu kuda. Kuda diikatkan tali yang terhubung dengan kereta.
Kemudian kuda tersebut menariknya dari depan. Delman mampu mengangkut penumpang maksimal 5 orang dalam satu kali pemberangkatan. Sepeda ontel. Sepeda ontel merupakan sepeda jenis pertama. Sepeda ontel bergerak dengan cara dikayuh oleh seorang. Untuk sepeda ontel hanya mampu mengangkut satu orang penumpang di belakang. Selanjutnya yaitu beca. Beca merupakan sebuah kendaraan yang bergerak dengan cara dikayuh oleh seseorang dari belakang, sementara penumpangnya duduk di depan. Beca maksimal mengangkut penumpang 3 orang dalam sekali perjalanan. Sementara ini merupakan moda transportasi umum yang terdapat pada zaman sekarang. Yang pertama ada angkot, yang kedua ada bus, yang ketiga kereta api, yang keempat kapal feri, dan yang kelima yaitu pesawat. Angkot merupakan moda transportasi umum yang sering kita jumpai di jalan raya. Angkot tidak memerlukan tempat pemberhentian khusus. Angkot memiliki kapasitas penumpang maksimal 13 orang. Bus merupakan moda transportasi umum yang memiliki tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian tersebut yaitu terminal dan halte. Bus memiliki kapasitas penumpang lebih besar dari angkot, yaitu sekitar 30 orang. Kereta api. Kereta api merupakan moda transportasi umum yang memiliki tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian kereta api yaitu stasiun. Kereta api memiliki beberapa gerbong. Kereta api mampu mengangkut ratusan penumpang dalam satu kali pemberangkatan. Kereta api melaju di jalanan yang khusus, yang disebut rel kereta api. Kapal feri. Kapal feri merupakan moda transportasi umum yang berlayar di lautan. Kapal feri memiliki tempat pemberhentian khusus, yang disebut pelabuhan. Kapal feri mampu mengangkut ratusan penumpang dalam satu kali pemberangkatan. Selain itu, kapal feri juga mampu mengangkut kendaraan seperti bus, motor, dan juga mobil. Yang terakhir yaitu pesawat. Pesawat memiliki tempat pemberhentian khusus yang disebut bandara. Dalam satu kali pemberangkatan, pesawat mampu mengangkut hingga ratusan penumpang. Dari keseluruhan moda transportasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau adik-adik semua, mana nih moda transportasi yang biasa kamu gunakan? Jawabannya tulis di kolom komentar ya. Tahukah kamu, jika Indonesia merupakan negara yang beragam, Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yang terdiri dari berbagai latar belakang berbeda. Ada yang berbeda agamanya, sukunya, budayanya, warna kulitnya, rambutnya, dan bahkan berbeda dalam memilih alat transportasi yang digunakannya. Meski masyarakat Indonesia berbeda hampir dalam segala hal, namun kita tetap harus saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia. Sebagai sesama manusia, kita diwajibkan untuk selalu menghormati dan menghargai seseorang yang berbeda dengan kita. Persatuan dan kesatuan dari Indonesia harus senantiasa kita jaga, karena itu merupakan warisan dari para pendahulu kita. Indonesia merdeka dari masa penjajahan dikarenakan persatuan dari berbagai keberagaman itu. Banyak yang kita dapatkan jika kita hidup dalam keberagaman. Di antaranya yaitu 1. Memiliki kebudayaan dan keanekaragaman nasional yang sangat banyak. 2. Menambah pendapatan negara, terutama dari sektor pariwisata. 3. Menjadi ciri khas dan identitas suatu bangsa. 4. Alat untuk memupuk sikap toleransi dan saling menghargai. 5. Menumbuhkan sikap nasionalisme. Dan masih banyak manfaat lainnya yang kita dapatkan jika hidup dengan keberagaman. Jika kamu menemukan manfaat keberagaman, silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, adik-adik hebat,
Untuk pembelajaran hari ini, kakak cukupkan sekian ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Kakak pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.